keluarga besar GBI Sola Gracia yang ada di rumah, mulai dari anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Oma mau menyapa kalian anak sekolah minggu, ya, juga para orang tua, bahkan oma dan opa yang ada di rumah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bulan Juli ini. Kita masih membahas tentang, ya betul, gembala dan domba, domba dan sang gembala agung. Mari sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan satu dalam doa. Anak-anak sekolah minggu dengan oma semua di sini lipat tangan, kita berdoa. Orang tua kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan. Kalau Engkau telah memelihara kami sepanjang bulan Juli hingga di hari ke-26, ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Firman Tuhan boleh membawa kami makin dewasa, makin serupa ke arah Kristus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa wibawa otoritas Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap yang ada di rumah, menjadi hati seorang murid ada pada setiap kami, sehingga kami mau mendengar dengan baik, kami mengamenkannya setelah paham, menyimpan dalam hati kami, merenungkan siang dan malam, dan mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ya. Anak sekolah minggu ingat enggak lagu yang gini? Domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Ingat ya lagu itu ya. Yuk nyanyi sekali lagi yang anak sekolah minggu yang di rumah, nyanyi sama-sama oma. Ini oma punya ini nih, domba kecilnya nih, lihat nih. Yuk kita nyanyi yuk. Domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Oh, terima kasih anak sekolah minggu yang sudah nyanyi bersama oma, ya. Nah, untuk orang tua mari kita membahas kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 10, perikopnya gembala yang baik, dan kita akan membaca ayatnya sekarang naik kepada ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Jadi Tuhan Yesus menegaskan lagi hubungannya, di mana Tuhan Yesus sebagai gembala agung dan kita GBI Sola Gracia, anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, orang dewasa, oma, opa, ya, kita semua adalah domba-dombanya. Kecil di sini bukan karena anak sekolah minggu, ya. Ini berbicara dengan tingkat kerohanian seseorang, kedewasaan, usia di dalam kerohanian. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Kita mau lihat di Warta Jemaat, di sana pembahasannya. Dalam Yesus kita menemukan sosok gembala yang baik, yang akan senantiasa menuntun kita supaya tidak tersesat dan binasa. Ya. Domba memang merupakan hewan ternak yang sangat lemah dan rentan. Kemampuan bertahannya terbilang buruk dalam menghadapi predator. Ya, ada anjing liar, serigala, ada beruang, ya. Dan
Selain itu dikatakan larinya tidak secepat hewan-hewan lemah lainnya seperti kelinci atau rusa. Ia tidak punya sistem pertahanan yang baik dan tidak pula punya senjata atau kekuatan yang cukup untuk melawan. Seringkali pula domba tidak sadar bahwa mereka masuk dalam bahaya dan gampang tersesat. Karena itulah gembala datang untuk menjaga mereka. Tidak itu saja, perubahan iklim pun ternyata mampu membuat domba-domba itu mengalami masalah. Ya, jadi selain dia adalah hewan ternak yang lemah, cenderung dia itu bodoh. Ya, dia bisa tersesat, dia bisa salah jalan. Dia tidak mempunyai pertahanan, apalagi kalau menghadapi predator yang binatang yang memakan dia, memangsa dia, mencabik-cabik dia. Bukan itu saja ya, juga dikatakan dia kurang mampu menghadapi cuaca, perubahan cuaca. Ya, kalau di Indonesia kita hanya mengenal dua iklim ya, panas dan musim hujan. Tetapi di negara-negara luar, domba-domba ini menghadapi 4 musim. Ada musim saljunya, musim semi, musim panas, ya, musim gugur. Dan perubahan dalam 1 tahun 4 musim ini seringkali membuat domba-domba mengalami sakit, mengalami gagal untuk melahirkan, ya, dan itu sangat mempengaruhi siklus kehidupan para domba. Ya, tetapi saya mau katakan di saat seperti itu sang gembala domba dia sungguh-sungguh merawat dombanya. Maka kekristenan digambarkan kita sebagai domba dan Tuhan Yesus sebagai gembala, sebab dia siap melindungi, dia siap memelihara kita dari segala perubahan iklim yang ada. Saya ingat dengan satu pujian yang mengatakan ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nah, jadi Tuhan ada di setiap musim. Seperti musim di dunia, ada negara-negara yang memiliki 4 musim, ya, musim salju, musim panas, musim gugur, musim semi. Kalau saja domba-domba itu tidak dipelihara dengan baik, ketika musim salju, ya, dia tidak akan sanggup menahan dinginnya salju di bawah 0 derajat. Ketika musim terik matahari, dia tidak akan kuat menahan haus. Dan ketika musim gugur, di mana rumput-rumput, dedaunan warnanya mengering, dia tidak akan sanggup melewati itu. Karena setiap musim ini, ya, dilewati bukan 1-2 bulan. Saudara yang kekasih, demikian juga dengan hidup kita, hidup saya dan saudara. Kita sekarang ini lagi ada di musim mungkin kemarau, ya. Dengan corona ini semua gerakan kita dibatasi. Sesuatu yang gak normal sekarang justru dibilang hal yang normal. Ya, tidak beraktivitas di luar rumah, bekerja dari dalam rumah, sekolah dari dalam rumah. Semua kita lakukan dari dalam rumah. Nah, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang saat ini menghadapi kesulitan ekonomi. Bahkan negara kita pun sedang menghadapi pergumulan untuk hal-hal ekonomi ini karena COVID-19. Banyak perusahaan harus ditutup. Bahkan rumah sakit sendiri, saat ini sudah beberapa rumah sakit di kota kita menyatakan kesulitan untuk menangani pasien karena keterbatasan ruangan dipakai untuk perawatan-perawatan yang terkena positif corona. Saudara yang kekasih, sebagai domba harus bagaimana kita sekalian? Saya mau meyakinkan buat saudara, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita bergaul intim dengan Tuhan,
kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan, pengharapan. Kita akan mendapat jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Bagaimana membangun intim dengan Tuhan? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia pagi-pagi benar sudah bangun menghadap Bapaknya. Selagi hari masih gelap, dia sudah berdoa kepada Bapa ketika menjalankan tugasnya di atas muka bumi ini. Kita punya banyak waktu sekarang karena aktivitas kita lebih banyak di dalam rumah. Mari kita pergunakan bergaul intim dengan Tuhan. Saudara menetapkan, oh kalau jam pada saat anak-anak tidur, biar saya mau memakai itu untuk doa pribadi. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Sang Gembala Agung, kita akan merasakan kasih-Nya, pemeliharaannya terjadi pada hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, mari kita sekarang maju ke depan, ya. Kita membacanya di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari cerita ini, ya, jika ada satu domba keluar dari jalur sekalipun, Sang Gembala yang baik akan segera mencarinya. Demikian yang diberi gambaran ketika Tuhan Yesus, ya, mengetahui para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus, mendengarkan Dia, maka bersungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus tahu bagaimana penilaian para ahli Taurat itu ketika Yesus ada bersama Sakius sang pemungut cukai itu, ketika Yesus dengan wanita pelacur itu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus gambarkan? Dia tidak menceritakan, dia tidak mengangkat gambaran yang lain-lain, tetapi dia mengangkat gambaran seorang gembala yang kehilangan 1 ekor domba kecilnya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan tentang gembala dan dombanya? Karena selalu saya ulang-ulang dalam beberapa minggu ini, profesi gembala itu adalah profesi yang seperti layaknya pekerjaan lain, penuh resiko, penuh tanggung jawab. Dan ketika sang gembala mendapati dombanya hilang 1 dari 100, dia akan segera meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1 ekor itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, biasanya dan memang terjadi ketika gembala kehilangan domba, dia panik, dia cari, dia tinggalkan yang lain, dia mencari yang hilang itu. Dan kalau dapat, biasanya juga pada saat itu kebiasaan para gembala, ketika yang dipertanggungjawabkan kepadanya domba itu ditemukan lagi setelah dicari, dia akan mengadakan pesta dengan teman-teman sesama gembala. Dia katakan, dombaku yang hilang sudah kembali. Demikianlah gambarannya ketika kita atau orang-orang
tersesat di luar sana, yang seharusnya ada dalam satu kandang, satu kawanan, di dalam pengembalaan, tapi mereka ada di luar karena tergoda dengan suasana dunia di luar. Apakah gereja tinggal diam? Tidak. Kita mau belajar. Salah satu tugas gereja adalah menggembalakan umat. Gereja punya misi untuk mencari domba-domba yang terhilang, seperti Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu tadi pujian dari awal, ya. Domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Ketika ada domba yang terhilang, mengapa dia tersesat? Karena dia domba muda, domba kecil. Pengenalannya akan firman Tuhan masih dangkal. Kehidupan rohaninya masih kekanak-kanakan. Firman Tuhan katakan mereka belum bisa makanan keras, mereka masih meminum susu, ya. Dan orang-orang yang tidak dewasa rohani, orang-orang yang masih kekanak-kanakan rohani, gampang tergelincir, gampang menghilang, gampang terbawa arus saat dunia saat ini bergejolak. Maka tugas gereja, ya, gereja harus mengambil pengembalaan atas kota Jayapura. Gereja harus mengambil pengembalaan atas provinsi Papua, bahkan atas bangsa-bangsa di mana masih banyak domba-domba yang tersesat, yang ada di luar kandang, dan harus kita bawa ke dalam satu kandang, satu kawanan, dalam pengembalaan di dalam GBI Sola Gracia. Itu sebabnya kita punya Sola Gracia Ministry. Kita membuka PAUD di mana-mana, ya. Kita mengadakan program-program pelatihan, penginjilan. Kita membuat kelas-kelas sekolah pengikut Kristus. Kita membuat kegiatan-kegiatan lain yang tidak lain bertujuan nantinya akan keluar dari 4 sisi tembok gereja untuk mencari yang terhilang itu. Saudara, mari bergabung. Mari kita mau menjadi gereja yang dipakai Tuhan sebagai gembala-gembala untuk memenangkan jiwa, membawa domba-domba dalam satu pengembalaan. Biarlah lewat pelajaran ini kita tahu betapa hati Tuhan sangat tersentuh ketika ada domba yang masih di luar kandang yang terhilang. Gereja harus memiliki hati seperti hati gembala agung. Mungkin kita mengatakan biayanya cukup besar untuk kita bikin satu PAUD, untuk nanti anak-anak PAUD itu diajar menjadi anak yang sehat, yang cerdas, yang ceria, berkarakter Kristus. Program-program untuk memenangkan orang muda, sekolah Alkitab liburan, SPK, sekolah pengikut Kristus, ini membutuhkan biaya. Bukankah saya katakan profesi gembala itu dituntut bertanggung jawab? Dia harus mempertaruhkan, mengerahkan seluruh keberadaannya, tenaganya, kekuatannya. Bahkan tadi dikatakan dalam Yohanes, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah yang diangkat Daud ketika menceritakan Tuhan adalah gembala yang baik. Itu sebabnya Tuhan untuk meyakinkan para orang Farisi ini tentang kasih berharganya seekor gembala, dia mengangkat kisah 99 yang harus ditinggalkan domba-domba itu, karena dari 100 hilang 1 ekor. Mungkin kita berpikir, biar sudah, yang penting masih ada 99, kasih tinggal yang 1 itu yang nakal, biar dia dimakan anjing liar, serigala, atau dicabik badannya oleh beruang. Tetapi tidak demikian hati seorang gembala. Dia mencari domba yang hilang itu sampai mendapatkannya. Apa yang dia rasakan ketika mendapatkan? Dia merasa bersuka
sukacita. Dan dikatakan dia sampai mengadakan pesta, memanggil kerabat-kerabatnya dan mengatakan, lihat dombaku yang hilang sudah kembali. Saudara yang kekasih, ketika ada satu jiwa yang kita menangkan lewat pekabaran Injil, lewat Sola Gracia Ministry, dari sekian peserta, misalnya waktu kita bikin kegiatan WCB, Wanita Sehat Cakap Berdampak, ada 130 sekian WBI yang ikut. Wanita-wanita dari berbagai denominasi gereja bergabung. Mungkin yang hanya menangkap baik, menyerap semua yang kita berikan pada saat itu hanya kurang dari 50%. Tetapi saya mau katakan, berapapun harga yang kita bayar untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai gembala agung untuk keselamatan gerejanya. Sekarang kita gereja yang ada di atas muka bumi ini, yang sudah diselamatkan dan ada dalam satu kandang dalam jemaat GBI Sola Gracia. Apakah kita hanya akan menggemukkan diri kita sendiri? Tentu tidak demikian. Kita punya amanat agung yang harus kita kerjakan. Tugas yang Tuhan delegasikan. Kita harus mencari domba-domba yang hilang. Seperti gembala yang bayar harga lewat tenaganya, pikirannya, kekuatannya dia kerahkan. Bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk mendapatkan 1 ekor domba. Untuk menggembalakan 100 ekor domba, dia berikan nyawanya buat kita sekalian. Gereja Bethel Indonesia, GBI Sola Gracia yang saya kasihi, saya bersyukur jemaat meresponi dengan baik ketika ada kegiatan-kegiatan yang kita buat yang tujuannya menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya, memang kita harus bayar harga, tenaga, ya, pikiran kita, lalu keuangan, tenaga kita, semua. Saya makin hari bertambah usia. Setiap kegiatan menyita, kalau retreat itu 3 hari, ya itu sangat melelahkan. Sekolah Alkitab di bulan yang kita buat, ya pembangunan PAUD harus mondar mandir, lihat yang di Dosai waktu lagi dibangun kemarin, perlu tenaga, pikiran, keuangan yang cukup besar. Tetapi saya mau katakan, itu tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan Sang Gembala Agung untuk dia menggembalakan domba-domba, untuk dia mencari yang hilang dan tetap menjaga, memelihara yang 100 ekor ini tetap menjadi domba yang sehat. Ketika domba itu sehat, dia akan kawin, dia akan melahirkan, dia akan terus akhirnya mereproduksi, makin banyak domba. Kawanan itu semakin besar jumlahnya sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut Yesus Tuhan, pekabaran Injil sampai kepada mereka. Mereka yang di luar kandang akhirnya menjadi satu kawanan, menjadi satu pengembalaan di dalam pengembalaan Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jadilah gereja yang terpanggil untuk mencari domba yang terhilang. Jadilah gereja yang terpanggil untuk membawa jiwa-jiwa datang ke kandang, menjadi satu kawanan dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai firman Tuhan. Saudara mau dipakai lebih jauh lagi? Mungkin kita tidak bisa pergi ke tempat-tempat di mana pekabar-pekabar Injil sedang mencari domba-domba yang ada di luar. Tapi saya mau katakan, doa saudara, perhatian saudara kepada hamba-hamba Tuhan yang ada sebagai ujung tombak, dukungan saudara finansial, semua sangat membantu untuk membawa domba-domba yang di luar kandang itu kembali dalam satu pengembalaan, dalam satu kandang. Rindukan kita bisa dipakai gereja yang menjawab amanat agung, gereja yang menjalankan
amanat agung yang Tuhan berikan. Sekali lagi di sini dikatakan, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacita bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari kita mau cari keluar, ya. Ingat lagu, lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang bekerja bagi dia. Mari gereja menjawab, inilah aku utuslah oh Tuhan menjadi pekerjamu. Kita ambil, kerahkan segala kekuatan yang ada, kerahkan segala kemampuan, keuangan, bayar harga untuk dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, mari saudara, ini sudah ada tanda-tanda yang jelas. Ya, wabah COVID, ekonomi yang makin sulit, kesukaran ini membuat orang semakin putus asa. Orang butuh air kehidupan, orang butuh pengembalaan. Mari, Sang Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan sudah memberi otoritas kepada kita. Ya, kamu akan pergi, Tuhan Yesus katakan, memberitakan Injil, dan Roh Kudus diperlengkapi untuk saudara dan saya. Jadilah gereja yang bergerak keluar dari 4 sisi tembok gereja. Katakan, Tuhan, Engkau Gembala Agung, Engkau yang menghimpun kami menjadi satu kawanan, Engkau yang memelihara kami di setiap musim yang kami lalui, sehingga hari ini GBI Sola Gracia tetap berjalan dengan baik di saat COVID-19. Kita memang baru saja kehilangan orang tua terkasih, majelis yang tertua Bapak Paulus Tola, tetapi rasa kehilangan itu, rasa sedih itu Tuhan akan balut. Ayub mengatakan ketika dia kehilangan dia rasa sakit, tetapi Ayub juga mengatakan, Engkau yang menoreh luka itu, Tuhan juga yang membebat, menyembuhkan luka kehilangan kita. Semangat kesetiaan Bapak Paulus Tola itu akan terus ada di kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang masih belum selesai. Pak Paulus Tola sudah selesai masa tugasnya. Kita juga nanti kalau sudah dilihat Tuhan cukup yang kita kerjakan, Tuhan ambil kita. Ya, sebab itu selagi masih kuat, ya, kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Biarlah hati gembala yang dimiliki Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Mata gembala memandang jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan yang ada pada Tuhan Yesus diberikan kepada GBI Sola Gracia, kepada saudara dan saya. Kita bergerak sampai Papua penuh kemuliaan, Kota Jayapura penuh kemuliaan, sampai bumi penuh dengan kemuliaan. Lalu Tuhan katakan, sudah cukup. Sabarlah hai hambaku yang setia, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Rindukan itu. Dalam segala hal, saudara tetap ingat, kita ada dalam satu kawanan. Dan Sang Gembala Agung tiap pagi memanggil saudara dan saya berdasarkan nama-nama kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan dan menyalurkan kasih Tuhan. Sekali lagi, ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Sang Gembala Agung, kita mendapatkan kasih-Nya untuk kita salurkan kasih-Nya itu kepada dunia yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita mau tutup dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkaulah gembala yang setia.
gembala baik yang ada dalam kehidupan kami, domba-dombamu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami lewat perumpamaan gembala yang memiliki 100 ekor domba kehilangan 1 ekor. Dia mencari dengan sungguh-sungguh, mendapatkannya dan mengadakan pesta setelah mendapatkannya. Kami rindu kami dipakai Engkau Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ada 1 orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Pakailah kami Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki hati gembala. Karena kami sudah mendapatkan, merasakan pengembalaan, kasih anugerah-Mu Bapa, maka kami mau juga memberikan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesetiaan jemaat dalam beribadah, mulai dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami boleh berbuat untuk pekerjaan-Mu, kami boleh mengembalikan persepuluhan, kami boleh mengembalikan persembahan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, bukakan tingkap langit kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan jemaat-Mu, kesehatan jemaat-Mu, anak-anak sampai orang dewasa dalam pemantauan mata Tuhan, dalam perlindungan darah-Mu Bapa. Halau belalang pelahap, penyakit, COVID dan lain sebagainya yang ada bercokol ya Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam perawatan, angkat sampai ke akar-akarnya Tuhan. Sembuh total karena kuasa darah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tetap juga menghibur keluarga Bapak Paulus Tola Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap ya Tuhan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Kami berdoa buat kota Jayapura, Provinsi Papua, bahkan Indonesia dengan segala langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi COVID ini Bapak. Hikmat melimpah atas Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, atas seluruh ya Tuhan yang ada. Ya Bapak di dalam surga, setiap gubernur di setiap provinsi, bupati, wali kota, berjalan semua dengan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk Gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung. Engkau juga memberkati mulai dari tingkat sinode, BPD, wilayah sampai jemaat-jemaat lokal. Kami berdoa untuk apa yang kami kerjakan kepada anak-anak rohani kami Tuhan, juga kepada guru-guru di Dosai, Tuhan menolong. Terus ya Tuhan perkembangan dari PAUD Bunda Yosefina, Suai juga Engkau terus memakai, melawat banyak anak-anak yang percaya, orang tua yang mempercayakan anaknya untuk dididik di PAUD Bunda Yosefina Suai. Terima kasih Bapak, semua yang sudah berbuat untuk pekerjaan-Mu Bapak, mendukung setiap program yang ada dalam jemaat, Tuhan juga memperhitungkannya. Terima kasih. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita mau arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya. Turun atas hidupmu dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun
ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya.